Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun ialah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahan berbahaya dan beracun B3 adalah zat, energi dan komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi B3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001, pengelolaan B3 dibedakan menjadi 3 kelompok antara lain sebagai berikut. Yang pertama, B3 yang dapat digunakan. Terdapat 209 jenis bahan yang boleh digunakan, diantaranya bahan bakar, bahan pembersih, pengawet makanan, dan pewarna sintetis. Yang kedua, B3 yang dilarang digunakan. Terdapat 10 jenis bahan yang dilarang untuk digunakan, diantaranya klodran, difenilakloretna, DDT, dan aldrin. Yang ketiga, B3 yang terbatas penggunaannya. Terdapat 45 jenis bahan yang dibatasi penggunaannya, antara lain klorobenzilat, senyawa merkuri, dan metil paration. Yang B, menurut National Fire Protection Agency NFPA mengklasifikasikan bahan berbahaya berdasarkan pada potensi bahaya yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh materi dalam keadaan darurat akibat respon seketika dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian yang kedua, pengelolaan B3. A. Prosedur penyimpanan B3. Prosedur penyimpanan B3 harus ditangani dengan baik. Penyimpanan dan penataan B3 harus dikelompokkan berdasarkan tingkat bahaya. Penataan B3 meliputi pemisahan, segregation, pelabelan, labeling, risiko bahaya, multiple hazard, fasilitas penyimpanan, storage facilities, inventarisasi, inventory, wadah sekunder, secondary container, bahkan kedaluarsa, dan informasi risiko bahaya, hazard information. Penyimpanan materi B3 harus dilakukan pada wadah sekunder yang terisolasi antara zat satu dan lainnya untuk menghindari terjadinya reaksi antar zat saat disimpan. Kemudian pelabelan B3. Salah satu upaya meminimalkan kecelakaan kerja adalah dengan mengenali bahan kerja yang terdapat pada bengkel atau tempat kerja. Sebagai bantuan dalam mengenali bahan-bahan tersebut, ada baiknya jika setiap bahan kerja khususnya B3 memiliki identitas dalam bentuk label. Untuk melihat simbol-simbol B3 menurut Permen Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008, Pindailah ke kode QR di samping. Pengolahan limbah B3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Oleh karena itu, LB3 harus ditangani dengan bijak karena jika LB3 dibuang langsung ke lingkungan dapat menimbulkan dampak berantai mengikuti proses pengangkutan, sirkulasi, dan jaring-jaring makanan. Pengolahan LB3 meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan LB3. Alur pengelolaan